Selamat siang, perkenalkan nama saya Nur Laila, NIM 1909 10 30 20 31. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas mingguan keempat, mata kuliah Gerakan Sosial, kelas B. Kali ini saya ingin mereview buku yang berjudul Partai Buruh oleh Denis Harley dan Gerakan Sosialis Internasional, terkait terbangunnya kembali sosialis internasional selama Perang Dingin pada tahun 1945 sampai 1951. Jadi, buku tentang Partai Buruh dan Gerakan Sosialis Internasional tersebut dikarang oleh seorang penulis yang bernama Ettore Costa. Jadi, dalam buku tersebut berisi tentang sebuah partai buruh oleh Denis Harley dan juga kelompok Gerakan Sosial Internasional yang di dalamnya berkaitan dengan adanya upaya-upaya dalam membangun kembali sosialis internasional selama Perang Dingin pada tahun 1945 sampai 1951. Jadi, di sini penulis memfokuskan karyanya tersebut pada saat terjadinya sebuah peristiwa penting di suatu periode, yakni dari dilakukannya sebuah upaya-upaya pasca Perang Dunia Kedua untuk membangun kembali sebuah internasional yang kedua. Jadi, di dalam buku tersebut menjelaskan bagaimana kondisi yang terjadi setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, yang mana kelompok Partai Buruh mengambil alih kepemimpinan dari Gerakan Sosialis Internasional. Dan itu diperoleh atas pencapaian dari pemerintahan Attlee. Denis Harley selaku sekretaris internasional tersebut membimbing sebuah rekonstruksi sosialis internasional melalui awal Perang Dingin dengan membuat sebuah visi untuk Inggris internasionalisme sosialis untuk memperoleh kemenangan atas Prancis dan juga Belgia. Jadi pada awalnya sosialis internasional sementara atau yang disebut juga dengan Konferensi Sosialis Internasionalisme dan Komisko itu mendukung kohabitasi dengan kelompok sosialis pro-komunis dan juga Uni Soviet. Nah, akan tetapi adanya Sovietisasi Eropa Timur sehingga berkomitmen pada anti-komunisme militan. Jadi ambiguitas antara partai buruh dan juga pemerintah buruh mempengaruhi sebuah kebijakan Inggris di Australia, Yunani, Italia, dan juga Polandia. Sedangkan karakterisasi dan juga stereotip Eropa Timur dan Selatan membentuk suatu bahasa dan juga tindakan Inggris. Nah, di dalam buku tersebut juga membahas bagaimana kontak internasional dan juga model Inggris dan Swedia dalam mendorong transisi partai sosialis ke partai pemerintah yang bertanggung jawab sepenuhnya dengan menganut demokrasi barat dan menyiapkan revisi ideologis pada tahun 1950-an. Lanjut kepada internasionalisme lama ke internasionalisme baru yang terjadi pada tahun 1940 sampai 1945. Jadi, dalam bab tersebut mencakup tentang prasejarah sosialis internasional, bagaimana para buruh dan sosialis internasional lama itu mengalami sebuah krisis. Nah, sedangkan kelompok Partai Buruh Inggris itu menjadi kelompok yang dominan di sana, serta bagaimana kelompok sosialis di London di masa perang melestarikan komunitas sosialis dan melakukan eksperimen dengan adanya aturan dan praktik yang baru, sehingga hal tersebut menjadi presiden bagi sosialis internasionalis.
komunisme setelah perang. Lanjut pada bab partai dan rakyat, yakni Partai Buruh dan Jaringan Sosialis Internasional. Jadi di sini menggambarkan sebuah institusi dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya dalam hubungan antar partai dan peran sentral Partai Buruh dalam gerakan sosialis internasional. Jadi di sini orang-orang yang melakukan kontak internasional Partai Buruh dan strategi mereka bagaimana Partai Buruh menjadi model bagi partai-partai sosialis yang lain, serta adanya persamaan dan perbedaan dengan partai-partai tersebut yang terkait di dalamnya. Juga berkaitan dengan ambiguitas dan ketegangan antara Partai Buruh dan pemerintah buruh. Bagaimana interaksi yang terjalin dengan kebijakan luar negeri Inggris dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi disiplin dan adanya perbedaan pendapat. Bab keempat menjelaskan tentang Partai Buruh dan juga Eropa Timur sebagai sosial demografi di balik tirai besi yang terjadi. Jadi di sini membahas bagaimana Partai Buruh dan juga partai-partai barat lainnya dapat berurusan dengan partai-partai sosialis dari Eropa Timur yang di dalamnya melibatkan sebuah isu-isu kebijakan luar negeri, budaya, dan juga disiplin internal. Serta adanya kohabitasi dengan sosialis pro-komunis yang berlangsung sampai ke tahapan kudeta Praha yang terjadi pada Februari 1948. Lanjut pada perkembangan kelembagaan dari Konferensi Sosialis Internasional hingga Komisko atau yang disebut dengan Sosialis Internasional sementara pada tahun 1946 hingga 1948. Jadi dalam bab ini membahas bagaimana sebuah kelompok partai buruh memimpin pengembangan kelembagaan Konferensi Sosialis Internasional, yang mana Sosialis Internasional sementara tersebut pada awalnya merupakan sebuah organisasi yang lemah dan informal. Jadi perang dingin yang berkembang dan anti-komunisme mendorong adanya perkembangan kelembagaan tersebut hingga menjadi lebih besar. Bahkan lebih besar dari Konferensi Sosialis Internasional, yang mana hal tersebut tidak mengatasi keterbatasan dalam organisasinya. Pembahasan keenam, Partai Buruh dan Italia sebagai sosial demokrasi di bawah garis zaitun. Nah, di sini itu membahas tentang tentang hal-hal yang berurusan dengan intervensi sosialis internasional dalam gerakan sosialis Italia yang berdiri sebagai cermin kebalikan dari Partai Buruh. Suatu perpecahan meminta intervensi eksternal, tetapi pada akhirnya menimbulkan sebuah perbedaan pendapat atas strategi dan perlawanan penduduk setempat. Jadi, isu yang terjadi tersebut tentang bagaimana sebuah budaya Inggris dapat mewakili masyarakat Mediterania dan juga orang-orang yang bereaksi di dalamnya menjadi batu sandungan bagi para partai buruh. Bab ketujuh, yakni The Little Forgotten Office of Transport House, kebijakan luar negeri Inggris dan internasionalisme sosialis. Jadi pada bab ini membahas tentang sebuah keterlibatan partai buruh
dalam kebijakan luar negeri Inggris. Jadi Partai Buruh itu sendiri berfungsi baik sebagai instrumen intervensi yang informal dan juga saluran bagi penduduk setempat untuk menyampaikan keprihatinan mereka kepada pemerintah Inggris. Nah, jadi di sini Partai Buruh tersebut mendapat respon baik dari masyarakat sebagai media untuk menyampaikan pesan antara penduduk Inggris kepada pemerintahannya. Jadi kerjasama antara partai dan juga pemerintahan tersebut bertujuan untuk sesuatu yang mungkin benar-benar dapat terjadi untuk kemajuan pemerintahan dan juga negara, namun juga adanya ketidaksepakatan di dalamnya mungkin juga dapat terjadi sehingga menimbulkan sedikit hambatan bagi Partai Buruh dan juga pemerintah Inggris tersebut.